Roh Kudus akan melanda dunia, katakan amin. Buat kita tahu cuma 10 hari, tapi saya percaya ada rasa haus dan lapar. It is a bit pointless if you are filled with the power of the Holy Spirit, but on Monday, tomorrow, when you go to work, nobody even know that you're a Christian. Kalau udah pilih Yesus, walaupun lewati masa-masa yang berat, banyak menyembah, berserah. Orang yang mengasihi Tuhan, kasihnya itu justru kepada orang lain. Dengan kuasa Roh Kudus yang membuat kau punya kekuatan menghadapi setiap masalah, bertahanlah mungkin hanya 1 minggu lagi, dan hidup saudara akan berbeda. Holy Spirit bukan hanya kuasa untuk menyembuhkan, tapi kuasa untuk menjadi saksi di keluarga kita, di usaha kita, dari kampus sampai ke ujung bumi. Saya percaya Kisah Rasul 1 ayat 8 dalam X Day 10 hari ini kita akan mengalami the encounter with Holy Spirit. This is live streaming everybody. Ini live worship, live sermon, dan malam ini kita akan dengar hamba Tuhan Pastor Timothy Oro akan bicara mengenai the Pentecost. Dan saya percaya siapkan hati. Banyak healing yang terjadi malam ini. Banyak kesembuhan, banyak kelepasan. Live prayer open for you. Jadi saudara yang mau didoakan, masuk klik live prayer chat box dan para pendoa akan berdoa buat saudara. Open your heart, Holy Spirit will come to you. Malam ini justru Roh Kudus akan masuk ke dalam setiap rumah tangga, setiap ruangan, setiap hati. Dan saya percaya, yuk buka hati sungguh-sungguh, alami 10 hari perjumpaan dengan Roh Kudus. Excited untuk have the Grow Worship Team tonight. Dan Eric Harifa akan memimpin kita sama-sama open your heart, engage, dan sama-sama menyembah Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Haleluya. Shalom, izinkan kami menyapa Anda dulu, Jemaat Growth Center Church, Growth Center yang sekarang lagi online di growthcenter.online. Selama beberapa saat ke depan, yuk mari sama-sama kita set apart segala hal yang merintangi kita mengalami Tuhan. Tujuan daripada X18 ini adalah supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita punya kerinduan yang begitu besar, rasa haus dan lapar yang luar biasa untuk manifestasi kuasa Roh Kudus. Mari, dimanapun Anda berada, baik di mobil maupun di rumah, dimanapun Anda berada, mulai kita buka angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita, kita buka tangan kita. Mulai perkatakan, Roh Kudus, penuhi saya, penuhi saya, penuhi saya. Hati ini terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus dinyatakan bagi setiap kami. Hati kami terbuka, Tuhan. Mari Roh Kudus, Roh Kudus, we welcome you, we welcome you, we welcome you, we welcome you. Oh Holy Spirit, we welcome you, we welcome you, we welcome you. Oh Holy Spirit, we welcome you right here, right now, as we worship. Mari jamah setiap kami. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. You are so welcome in our hearts, in our life, at home, dimanapun kami berada. Kami sembah Engkau, Tuhan. Bebaskan diri saudara nanti dalam penyembahan ini. Saudara bebaskan diri saudara, mau angkat tangan, mau bermazmur, mau berbahasa roh. Ayo, biarlah rohmu menyala-nyala dan sembahlah Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Yuk sama-sama nyanyi. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku dan jamalah, ku rindu hadiratmu. Nyanyikan dari awal, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Nyanyi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Mari jalikan setiap kami, jalikanku dan jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus Engkau Tuhan, dan Engkau yang Maha Kudus hadir pada saat kami menyembah, hadir pada saat kami mengagungkan Engkau. Dan biar saat ini kami tahu dengan penuh keyakinan Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami. Oh, Shandaya raralalala kaya rararaba, hiraraba Shandaya raralalala kaya rararaba ya rararaba. Roh kami menyala-nyala, ya Roh Kudus, roh kami menyala-nyala, meresponi kehadiran dan lawatanmu. Hiraralalalaba Shandaya raralalalaba. Oh, bagimu Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu, dan kami harapkan terus Roh Kudus bergerak secara dinamis, menghampiri, menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi yang datangi Engkau dengan rasa haus dan lapar. Shanda baka ya raraba ya raraba, shanda ya raraba ya raraba ya raraba. Bergeraklah ya Roh Kudus ke segala penjuru arah mata angin. Oraba shanda ya raraba ya raraba ya raraba. Merawat setiap jemaat yang ada di rumah, yang sedang online, yang sedang mengarahkan hatinya berjumpa dengan Tuhan. Oh, Roh Kudus Engkau hadir, Roh Kudus Engkau jamah. Oh, Shanda ya raraba ya raraba ya raraba. Oh, haleluya, Engkau Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Ayo seluruh jemaat yuk katakan, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Amin. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di kata suci-Mu. Amin. Kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Oh, kami puja Engkau Raja. Amin. Raja mulia. Yuk mari sama-sama kita penuhi rumah kita atau tempat dimanapun kita berada. Kita menyembah ya saudara. Sanjung Dia, elulukan Dia. Oh, feel your place, feel the atmosphere with your worship. Shanda ya raralalaba kaya raralalaba. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, sambil terus meminta Roh-Mu penuh atas setiap
mulai menyembuhkan, mulai memulihkan, mulai memerdekakan. Sebab di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau mulia, mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus, oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, oh kami namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Mulia, Engkau mulia. Mari curahkan Roh-Mu atas setiap manusia, Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami. Kami haus dan lapar akan Kau ya Roh Kudus. Holy Spirit reign, reign on us, reign on us. Holy Spirit reign down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Ayo, jemaat sambil kita angkat tangan kita katakan. Holy Spirit rain down. Amen. Holy Spirit rain down. Oh, rain down. Oh, rain on us. Oh, Holy Spirit rain down. Holy
Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. See your presence, your presence, Lord. Minta dia penuhi kita ya saudara. Your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. Buka tangan saudara sebentar yuk dalam hadirat Tuhan. Biar hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami. Memenuhi pikiran kami, memenuhi hati setiap kami, memenuhi seluruh keberadaan setiap kami. Ambil alih malam hari ini, mulai detik ini, sepanjang umur hidup kami. Roh Kudus tuntut setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh hadirat Tuhan. Saudara, malam hari ini yuk sama-sama kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi setiap kita. Pastor Tim akan memberkati setiap kita. Selamat mendengar firman Tuhan. God bless you. Tuhan, makasih buat malam hari ini Tuhan, buat kesempatan kami memulai X18 ini Tuhan, sesuatu yang berharga Tuhan buat kami, karena kami tahu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami Bapa. Di masa-masa seperti ini nggak ada lagi yang kami butuhkan selain Roh-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami boleh memuliakan Engkau, kamu boleh menyembah Engkau. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini kami bisa
kami bisa bilang sama jiwa kami, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dan malam hari ini kami ada di hadapan-Mu dimanapun kami berada. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar kami boleh merasakan Engkau, kami boleh menanti-nantikan Roh Kudus tanpa sia-sia. Karena ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini kami mengetuk Tuhan, kami tunggu Roh-Mu bekerja luar biasa Bapa. Pulihkan kami, berkati kami Bapa, buat firman yang akan didengar biar Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua yang mendengar dimanapun mereka berada Bapa. Urapi kami Bapa, beracaralah Roh Kudus, beracaralah. X18 ini adalah milik-Mu, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sama-sama semua dimanapun saudara berada katakan amin. Saudara selamat malam, apa kabar, gimana? Kita udah kangen banget ya worship sama-sama. Saya udah belakangan sih sempat biasa aja lagi gitu. Cuman beberapa hari ini dan jujur aja ini bukan karena X18. Tapi emang ada di sini saudara kayak mudah-mudahan saudara juga merasakan yang sama ya. Saudara kangen banget kayak worship bareng-bareng gak sih? Saya banget gitu. Mungkin beberapa para leaders di sini, anggota kul saya, teman-teman semuanya tahu kayak for me personally, ini waktu-waktu yang berat banget buat saya, terutama secara psikologis ya. Dan harapan terakhir saya itu tuh cuma worship. Saya sering sendiri di kamar, tengah malam, saya cuma nyanyi, saya cuma nangis. Dan saya bersyukur banget kita malam hari ini ada sama-sama. Dan saya berharap saudara bukan lihat ini sebagai kayak, oh event nih, mau 10 hari menjelang Pentakosta. No. We need this guys. We need this. Karena seperti doa saya tadi, itu erangan saya saudara, dan saya harap juga jadi erangan saudara, dan mungkin ini erangan kita semua sadar kondisinya lagi kayak gini. Katanya kuartal pertama 2020 udah berat karena memang pandeminya, tapi katanya yang lebih berat kuartal kedua. Sementara ini kita mulai masuk kuartal kedua, katanya krisis ekonomi lah, ternyata kesehatan ini juga, masalah kesehatan ini juga belum selesai. Ini waktu-waktu yang penuh ketidakpastian saudara. Kayak kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, bahkan kita lebih nggak tahu apa yang terjadi di hari depan. Dan akhirnya mungkin beberapa dari kita jadi kayak resah karena kita nggak bisa lihat apa yang di depan. Jadi misterius saudara. Kita kayak pengen banget kita berdoa, Tuhan kapan Tuhan bekerja? Kita nggak tahu kapan Tuhan bekerja. Kita pengen tahu kalau Tuhan bekerja, seperti apa Tuhan akan bekerja nanti karena kondisinya udah buruk banget. Tuhan gimana nih caranya untuk tolong ini? How do you repair all of this? Misteri buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita semua resah, new normal ya kan? Kita semua nggak terbiasa dengan cara hidup yang baru ini. Semuanya buat saya misterius. Dan ini yang sempat bikin saya drop. Dan karena hal yang misterius ini gitu. Cuman saya jadi merenung ya saudara. Saya jadi merenung apa justru waktu-waktu misterius ini nih adalah waktu terbaik untuk Roh Kudus bekerja terutama. Kenapa? Karena saya baru sadar kalau Roh Kudus itu adalah pribadi yang misterius banget juga. Bahkan bukan cuma misterius aja, Roh Kudus itu tuh sangat misterius. Siapa dari saudara yang percaya sama saya, yang setuju sama saya? Kita tahu Roh Kudus ini nih sangat-sangat misterius. Karena kayak kita ngomongin, ada yang bilang, wah Roh Kudus ada, Roh Kudus tuh udah stop 2000 tahun lalu, segala macam perdebatan, tapi nyata banget kuasanya. Kita nggak bisa pungkiri Roh Kudus bekerja luar biasa. Tapi dengan senyata itu, apakah kita udah bisa bilang, Roh Kudus kayak gini, Roh Kudus kayak gitu, dia bekerja kapan? Enggak, kita nggak ada yang tahu. Bahkan dengan kondisi kayak gini pun kita sama sekali nggak tahu. Kita berharap Roh Kudus bekerja, tapi kita nggak tahu. Nah, saya jadi berpikir ya saudara, apa mungkin karena Roh Kudus ini misterius, dan ini adalah waktu-waktu yang misterius, jadinya klop. Ya saudara, mudah-mudahan nangkep ya. Saya ulang. Roh Kudus yang misterius sekali ini, dengan kondisi yang juga misterius ini, mungkin justru klop. Mungkin ini adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling sempurna buat kita tunggu Roh Kudus. Mungkin ini adalah waktu yang paling tepat kita adakan X18, bukan karena
dalam tanda kutip 10 hari menjelang Pentakosta secara tanggal, enggak, tapi secara kondisi, secara alam roh, secara keadaan di dunia ini adalah waktu yang sempurna untuk kita tunggu pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Karena klop, saudara. Roh Kudus yang adalah pribadi yang sangat misterius, nyambung sama keadaan zaman sekarang, keadaan hari-hari ini yang sangat misterius. Makanya renungan saya untuk malam hari ini, X18 kita yang pertama, saya kasih judul Master of Mysteries. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus buat saya bukan cuman pribadi yang misterius aja. Tapi Roh Kudus buat saya, He is the Master of Mysteries. Tahu dari mana? Kita coba cek aja. Bagaimana cara pertama kali Roh Kudus, kita lagi ngomongin Pentakosta kan ini saudara. Kita cek aja. Kita flashback lagi. Gimana caranya pertama kali Roh Kudus memperkenalkan dirinya. Kita coba buka sama-sama. Saya mau ajak saudara baca di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, ayat 1. Kita mulai dari situ dulu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, saya mau berhenti di situ dulu, saudara, sebelum kita lanjut. Di sini yang menulis Kisah Para Rasul itu kan Lukas, saudara. Nah, di sini Lukas menulis, di Kisah Para Rasul 2, itu kan perikopnya Pentakosta ya kan, ini harinya nih. Nah, di ayat 1, Lukas bilang, saudara, ketika tiba hari Pentakosta. Ini menarik kenapa? Buat Lukas tahu itu hari Pentakosta. Buat kita tahu itu hari Pentakosta. Kenapa? Karena udah kejadian. Tapi pertanyaannya, on that day, di hari itu, orang-orang yang berkumpul di loteng atas itu, apakah mereka tahu itu hari Pentakosta? Enggak tahu. Karena saudara mungkin familiar sama kisahnya, Tuhan Yesus cuma bilang tunggu. Tuhan Yesus nggak bilang 10 hari lagi ya. Terus Tuhan Yesus nggak kayak set Google Calendar gitu di handphonenya para murid. Terus kayak 10 hari pas hari ini mereka bangun tidur, ngeliat Google Calendar nyala-nyala, inilah hari Pentakosta gitu. Terus mereka kumpul WhatsApp grup kayak guys, ini harinya. Enggak ada yang tahu. Buat kita tahu karena udah ditulis, Lukas tahu, karena dia udah mengalami, karena dia udah diceritakan, tapi orang-orang yang ada di loteng atas hari itu nggak tahu. Kapan Roh Kudus muncul? Misterius. Kita lanjut ayat 2-4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Manifestasinya juga misterius, saudara. Makanya saya bilang Roh Kudus ini Master of Mysteries, karena bukan cuma dia misterius aja, tapi semuanya tentang dia misterius. Cara dia pertama kali memunculkan dirinya misterius. Makanya kenapa saya jadi excited memulai X18 ini, dan saya bersyukur saya boleh memulai hari pertama ini. Saya mau coba kasih satu fondasi buat kita. Sebelum kita dengar 9 hari ke depan dengan firman-firman yang luar biasa tentang Roh Kudus, saya ini cuma mau sederhana aja, saya cuma mau kasih fondasi sama saudara. Saya mau coba kasih fondasi sama saudara bahwa apa yang kita nanti-nantikan ini memang misterius, saudara. Dengan keadaanmu yang misterius, dengan masa depan yang misterius, Roh Kudus ini adalah pribadi yang paling pas untuk kita tunggu. Karena saudara lihat sendiri, ini misterius. Waktunya dia muncul misterius, manifestasinya misterius, dan bahkan di ayat 12 kalau kita baca, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nggak ada yang tahu, saudara. Bahkan sebenarnya kalau misalnya saudara mau baca sedikit lengkapnya sebelum ayat 12 itu, di situ ditulis, di Yerusalem sedang berkumpul orang-orang saleh dari intinya seluruh dunia. Dari seluruh dunia, orang-orang tuh dengan semua ilmunya, dengan semua pengalamannya, mereka tuh saleh. Artinya mereka kurang lebih mengenal Tuhan lah. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang ngomong di ayat 12. Mereka mengenal, mereka saleh, tapi mereka nggak ngerti ini apa. Mungkin sama kayak kita, saudara. Kita ke gereja, kita pelayan Tuhan, kita sering dengar tentang Roh Kudus, tapi sebenarnya kita nggak ngerti-ngerti amat tentang Roh Kudus. Itu buktinya Roh Kudus ini pribadi yang sangat misterius. Dan buat saya nanti kita akan discover lagi ke depan, buat saya Roh Kudus ini bukan cuma misterius, tapi seperti yang saya kasih judul saya, Roh Kudus itu Master of Mysteries. Saudara lihat cara dia masuk, saudara lihat manifestasinya, bahkan sampai sekarang manifestasinya itu dijadikan kontroversi. Misterius. Tapi saudara, ini poin penting saya. Saya bukan mau ngomongin kontroversinya, tapi ini penting. Ini yang mau saya bagikan buat saudara.
dari momen ini, saudara, dari momen yang misterius ini, pribadi yang misterius ini turun dari titik ini, dari loteng atas ini, saudara, semua movement iman kita, semua movement pergerakan iman Kristen itu meledak, saudara. Dari ayat ini, lanjutnya kita kenal dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, berbagai macam movement yang luar biasa, yang tadinya nggak pernah terjadi. Kita pengen kelepasan di masa-masa kayak gini, kita tunggu Roh Kudus, saudara. Nggak sia-sia, saudara, join X18 hari pertama ini, sampai nanti di hari ke-10 kita. Karena kuasa ini, pribadi yang misterius ini adalah pribadi yang bisa meledakkan kita di waktu yang nggak kita ketahui, saudara. Saudara lihat semua ini, dari Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, dari Stefanus yang ini martir pertama sebelum Stefanus, orang tuh kalau misalnya mau mati takut, orang tuh lari kalau mati. Ini Stefanus menyerahkan dirinya dan dia bisa seperti kalau misalnya kayak kita baca mukanya seperti malaikat, bersinar terang, ada kuasa di situ. Mulai dari mana? Dari pencurahan Roh Kudus, dari Pentakosta. Kita lanjut terus sepanjang kisah para rasul, saudara. Ada hal-hal yang luar biasa. Sampai ada satu titik, Paulus dan Silas, mereka masuk penjara. Saudara ingat kan? Mereka masuk penjara, mereka cuma worship kayak kita tadi. Saya makanya senang banget, saudara jangan terlambat X18. Saudara kita mulai worship dari pertama, karena dalam penyembahan ada kuasa, saudara. Saat kita lagi tertekan, saat kita lagi butuh Roh Kudus, kita menyembah, saudara. Kita menyembah dan kita tahu ceritanya, belenggu-belenggu penjara itu lepas. Mulai dari mana? Dari pencurahan Roh Kudus. Sampai di ujung kisah para rasul yang dahsyat banget. Sampai seorang Paulus bisa berdiri di hadapan raja. Yang mungkin buat kita selama ini nggak mungkin. Roh Kudus memungkinkan kita. Kalau Pastor Andi punya hati, sekarang adalah waktu di mana orang-orang, anak-anak Tuhan bersinar di marketplace. Kita yang tolong orang-orang yang kesulitan dengan skill bisnis kita, dengan pengalaman entrepreneurship kita, apa segala macam. Ini karena dimampukan oleh Roh Kudus. Makanya kenapa kita excited banget sama X18? Ini bukan event, saudara. Kita memang tunggu yang ini, yang lagi saudara lihat di layar ini terjadi, saudara, di waktu kita. Bukan cuma gambar-gambar klasik. Ini nih saudara bisa lihat nanti di Instastory, saudara bisa lihat di Twitter, nanti masuk berita. Nggak mustahil. Karena apa? Karena pribadinya memang misterius. Meledak, saudara. Dan saya selalu bilang, kalau saudara perhatikan, saya selalu ulang-ulang kata pribadi, karena ini penting. Kita banyak berpikir hal-hal kayak gini, itu tuh semacam sihir, saudara. Kalau kita anggap ini semacam sihir, ini semacam kayak, wah luar biasa ya, wah ada kesembuhan, wah ada apa segala macam. Kalau kita pikir dalam tanda kutip Roh Kudus itu adalah sesuatu seperti sihir, kita kehilangan poinnya, saudara. Saudara perlu kesembuhan bukan cuma sihir, saudara. Kesembuhanmu yang bisa utuh. Kalau misalnya saudara mengenal bahwa Roh Kudus itu tuh bukan something. Kalau kita berpikir Roh Kudus itu cuma kayak something, kayak some event. Pentakosta itu just some event. Makanya kayak ada yang datang, ada yang enggak. Malam hari ini ada yang tertarik, ada yang enggak. It's okay. Tapi poin saya adalah memang ada orang-orang yang menganggap Roh Kudus itu dalam tanda kutip cuman. Ini dia makanya saya bilang saya cuma mau kasih landasan buat saudara malam hari ini. Sederhana sekali saya cuma mau ingatkan saudara bahwa apa yang kita nantikan itu tuh bukan apa, tapi siapa. Itu penting, saudara. Holy Spirit is not something. Holy Spirit is someone, saudara. Ini beda banget kalau kita berpikir Holy Spirit itu cuma something aja. Cuma benda, cuma momen, cuma kayak geter-geter. Bukan. Roh Kudus itu tuh adalah someone. Someone yang siapa? Saudara bisa lihat di layar saudara. Saya udah tulis. Yohanes 4 ayat 24 berkata Allah adalah apa, saudara? Roh. Ya kan? Dan Imamat 19 ayat 2 di bagian belakangnya, ini menarik sekali, ditulis, sebab aku Tuhan Allahmu, apa saudara? Kudus. Jadi Tuhan adalah roh. Dan rohnya adalah kudus. Tuhan adalah roh dan Tuhan kudus. Jadi saudara, kalau Tuhan adalah roh dan dia adalah kudus, artinya Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah roh yang kudus. Kita jangan berpikir Roh Kudus itu cuman efeknya dari Tuhan. Roh Kudus itu cuman
cuman Tuhan jentakkan jari, muncullah Roh Kudus. No. Kita akan kehilangan kuasa, saudara. Kita miss the point of Pentecost. Kita kehilangan kesempatan untuk lihat yang tadi yang tadi saya tunjukkan. Dan sekarang kenapa make sense Kisah Para Rasul kita baca sedahsyat itu. Dan mungkin zaman sekarang gak terjadi hal yang dahsyat kayak gitu. Karena kita pikir Roh Kudus itu cuma efek. Kita pikir Roh Kudus itu something. Roh Kudus itu bukan something. Roh Kudus itu someone. Dan siapa someone itu? Someone itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Makanya kenapa kuasanya besar. Kenapa bisa meledak. Bahasa perjanjian barunya bahasa asli dunamos. Itu asal kata dari dinamit kan, saudara, bisa meledak. Kenapa Pentakosta, kenapa Roh Kudus bisa bikin kita meledak kayak gitu? Kenapa kita bisa bikin impact kayak gitu? Kenapa saudara bisa sembuh luar biasa? Kenapa saudara bisa ditolong luar biasa? Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Yang artinya kalau misalnya kalau Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus, saudara pernah bayangin nggak? Artinya Pentakosta adalah pencurahan Tuhan itu sendiri. Kalau Pentakosta adalah saat di mana Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, saudara pernah pikir nggak? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan masuk dalam hidup kita. Makanya nggak heran saudara bisa sembuh. Nggak mustahil saudara bisa sembuh. Nggak mustahil ada jalan keluar. Nggak mustahil saudara bisa meledak. Karena yang masuk dalam hidup saudara saat Pentakosta itu bukan something, itu someone. Dan siapa someone itu? Tuhan itu sendiri, saudara. Gak ada yang mustahil buat Tuhan di zaman-zaman sekarang kalau kita berpegang sama Pentakosta yang itu adalah pencurahan Roh Kudus. Artinya saudara, Holy Spirit is God. Saya mohon dengan sangat saudara gak lupa ini. Kalau saudara ingat Holy Spirit adalah Tuhan, saudara sadar bahwa Tuhan adalah beyond humans. Saudara sadar Tuhan itu di atas kita. Pandemi, krisis ekonomi, Tuhan di atas itu semua, saudara. Memang kita nggak mengerti, makanya misterius. Makanya kenapa saya bilang Holy Spirit is Master of Mysteries. Karena Holy Spirit adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu adalah Tuhan yang misterius. Kalau Tuhan nggak misterius, Tuhan itu sama kayak manusia, kita bisa tebak. Kenapa saya kasih tahu ini? Mau jadi kekuatan buat saudara. Di waktu-waktu yang nggak menentu ini, apa yang saudara butuhkan? Jangan minta pendeta, jangan minta orang, jangan minta bank. Minta Tuhan. Minta Holy Spirit, saudara tunggu Pentakosta, saudara tunggu Roh Kudus turun, yang artinya Tuhan itu turun sendiri. Jangan khawatir saudara, dengan misteri yang gak jelas, dengan misteri yang gak menentu. Karena ini saudara, Tuhan, Holy Spirit, works best in apa saudara? Misteri. Saya mau saudara tutup mata, saya udah mau selesai saudara. Saya mau saudara tutup mata saudara. Saudara bayangkan apa yang misterius buat engkau. Apa yang gak bisa engkau bayangkan. Apa yang gak bisa engkau punya jawabannya. Apa yang engkau struggle selama ini di masa-masa yang berat kayak gini. Apa yang misterius buat engkau. Kalau selama ini mindsetmu salah. Kalau selama ini engkau menyangka Tuhan bekerja harus jelas. Malam ini saya mau kasih keringanan buat saudara. Let God be God. Biar Tuhan jadi misterius. It's okay. Biarkan Tuhan bekerja, saudara. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja dengan misterinya. Kita tunggu Pentakosta, Roh Kudus bekerja dengan misterinya. Ada kesembuhan yang terjadi karena Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Jangan khawatir sama apa yang misterius di depan sana. Jangan khawatir sama apa yang gak bisa engkau bayangkan. Jangan lupa, Roh Kudus itu pribadi misterius. Nikmati masa-masa yang misterius ini, because God works best in mystery. Saudara gak mengerti apa yang terjadi 10 hari ke depan. Saudara gak mengerti apa yang terjadi 5 hari ke depan. Nikmati. Saudara gak mengerti apa yang terjadi di kuarter 2 2020. Nikmati. Karena apa? Karena Holy Spirit, God works best in mystery. Amin saudara. Sebelum saya tutup, saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang khawatir karena misteri dan saudara berpikir, saudara harus tahu. Saudara berpikir Tuhan harus diketahui, harus jelas. Saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang karena saya nggak tahu apa-apa Tuhan. Kasih tahu saya sesuatu dong. Ini saya mulai resah Tuhan.
Saya mulai nggak bisa ngelihat apa-apa Tuhan. Saya mulai sakit, saya mulai lemah karena saya mulai stres. Kasih saya sesuatu yang bisa saya lihat Tuhan. Malam hari ini saudara-saudara tahu God works best in mystery. Lepasin itu saudara. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu kalau saudara di rumah dan saudara resah. Kalau saudara perlu merasa sesuatu, saudara perlu melihat sesuatu dan saudara mulai marah sama Tuhan. Aku kok nggak lihat jawaban ya Tuhan? Kok aku jadi makin stres ya Tuhan? Tuhan kasih aku penglihatan kek? Tuhan kasih aku sesuatu kek? No. Lepaskan saudara. Nikmati 10 hari ini. Nikmati Tuhan yang adalah Roh Kudus ini. Biarkan dia bekerja dengan caranya yang ajaib saudara. Angkat tanganmu saat ini. Kalau engkau mau biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius, saya percaya ada kesembuhan terjadi. Saya percaya ada kelepasan terjadi. Mungkin engkau sehat secara fisik, tapi jiwamu udah sakit karena engkau selama ini udah takut. Mungkin pikiranmu selama ini sakit karena engkau udah gak pernah bisa tidur, karena engkau khawatir selalu. Biar hari ini engkau lepaskan, engkau angkat tangan dan engkau boleh menikmati Roh Kudus yang adalah misteri itu. He is the master of mysteries. Biarkan dia yang tangani masa depanmu. Biarkan dia yang tangani masa depanmu. Engkau menikmati masa-masa ini. Karena ini adalah masa-masa terbaik dia bisa bekerja. Because God works best in mystery. Ini adalah masa-masa yang misterius. Artinya Tuhan bekerja terbaik dengan masa-masa ini. Masa-masa yang misterius ini adalah masa yang terbaik for the master of mysteries bekerja. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Mungkin mereka resah, ada sakit dalam hati mereka. Mereka sakit hati, mereka kecewa. Mereka sakit, mungkin mereka sehat secara fisik, tapi hati mereka sakit. Hati mereka pahit karena mereka gak bisa lihat masa depan. Pikiran mereka udah mulai terkontaminasi sama ketakutan. Saat ini biar God of mysteries works best in mystery. Biar Tuhan bekerja, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan mau tenangkan mereka. Biar ketenangan itu boleh ada, biar keberanian itu boleh ada, biar Tuhan ledakan mereka, biar mereka boleh tenang, bahkan mereka boleh bekerja dengan semangat, mereka boleh melakukan hal-hal yang gak pernah mereka bayangkan bisa mereka lakukan. Karena mereka bisa terbuka dengan misteri yang lebih besar itu. Mereka hari ini bisa lega Tuhan, mereka bisa sembuh. Hamba-Mu berdoa biar kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, biar mereka boleh menikmati, biar anak-anak-Mu boleh menikmati misteri yang ada di hari-hari ini. Karena hari ini kami tahu You are the God of mystery and You works best in mystery. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tunggu Engkau, God of mystery, untuk bekerja secara misterius dalam kehidupan kami 10 hari ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama percaya, katakan amin. Makasih saudara, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa masih ada 9 hari lagi. Nantikan Roh Kudus, nikmati misteri dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saudara, waktu kita masih ada untuk menyembah. Yuk mari sama-sama angkat sekali lagi tangan saudara. Ayo biarkan Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang saudara pernah minta, bayangkan dan doakan, supaya nyata kuasanya malam hari ini. Biarkan Rohnya bekerja. Shandaya rarabakaya rarabaya rarabaya. Ayo bangun imanmu, bangun kesadaranmu. Your awareness. God is here. Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang besar saat ini, menyembuhkan, membebaskan. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dengan iman dan percaya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi yuk sama-sama saudara dengan iman dan pengharapan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
terjadi sekarang ini. Ayo berbahasa roh ya saudara, berbahasa roh. Bangun diri saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin program acara X18 hari pertama akan selesai sebentar lagi, tapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja, mengerjakan perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Sing it one more time. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini, dimanapun saudara berada, tidak terberkati. Setiap kita pasti terberkati. Penyembahan saudara tadi memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah membuat iman kita bangkit bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus yang misterius itu sanggup mengerjakan perkara-perkara ajaib. Yang percaya katakan amin. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara, besok hari kita akan kembali lagi menyembah dan memuji Tuhan. Tapi saya mengajak saudara sedari awal, ayo mulailah berinteraksi. Ada kolom chat di sana, saudara bisa kasih api, fire, fire, the third Pentecost fire. Ya saudara, ayo kasih emoticon apapun itu saudara, tanda saudara antusias dan berapi-api menyala-nyala menyembah Tuhan dan bertemu secara online. Nah saudara juga di Grow Center online juga, saudara izinkan saya mengajak saudara nantinya besok saudara berjumpa kembali, tumbuh kembangkan rasa kagum akan Tuhan dan persiapkan diri saudara untuk mujizat terjadi. Haleluya. Penyembahan saudara akan mengubahkan keadaan saudara. Jangan izinkan keadaan saudara menekan dan membungkam mulut saudara memuji Tuhan. Justru sembahlah Tuhan. Ingat baik-baik, di tengah wabah adalah momen yang terbaik untuk kita banyak-banyak menyembah. Sebab ketika kita sadar betul Tuhan tidak akan berkekurangan cara untuk memberkati kita. Dia akan membuat kita tidak rebah, tetapi justru semakin bertambah-tambah. Ayo come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Hey, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Sing it one more time. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ayo sama-sama menyembah ya saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak
sembah. Sing how great, great is our God. Oh, how great, come on church, is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Hey! Oh, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see how great, and all will see how great, all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Come on, sing with me. How great thou art. Hey, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Sing it one more time. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. You are great, how great thou art. How great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Come on, let's worship, let's worship. Tempat di mana Anda berada, penuhi dengan pujian penyembahanmu ya saudara. Come on, let's create the atmosphere of His greatness. Hallelujah. Create the atmosphere of miracle. Hallelujah. Rarabashanda ya raralalabakaya raro. Hey, yeah. Oh, Shanda ya raralalabakaya rararabaya rararaba. Oh, saya melihat Tuhan sedang memutus rantai-rantai yang mengikat selama ini. Belenggu-belenggu sedang dihancurkan di dalam nama Yesus. Saya melihat tembok-tembok banyak yang diruntuhkan, diratakan dengan tanah. Haleluya. Oh, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to
Sampai berjumpa lagi saudara di X18 di hari yang selanjutnya. Kita berjumpa kembali. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy.